Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juventia Gusyidora dengan NIM 4012211032 dengan mata kuliah Hukum Laut Internasional. Jadi, di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang laut lepas. Laut lepas adalah bagian dari lautan yang terletak jauh dari pantai atau daratan. Laut lepas biasanya memiliki kedalaman yang lebih besar dan luasnya tidak terbatas oleh batas-batas geografis tertentu. Laut lepas juga sering disebut sebagai lautan terbuka atau samudra. Menurut hukum laut internasional, laut lepas merujuk pada bagian-bagian laut yang tidak termasuk ke dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982 tidak memberikan definisi yang spesifik tentang laut lepas atau laut bebas. UNCLOS mengatur tentang zona maritim dan penyelesaian sengketa hukum laut internasional. Zona maritim meliputi laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, landas kontinen dan perairan kepulauan. Laut lepas adalah bagian laut yang berada di luar zona-zona maritim tersebut. Penerapan hukum laut internasional terhadap laut lepas mencangkup berbagai aspek seperti kebebasan navigasi, kebebasan penerbangan, dan pengelolaan sumber daya alam. Negara-negara memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya di laut lepas secara bertanggung jawab. Dalam UNCLOS, laut lepas secara spesifik diatur di dalam pasal 87 hingga pasal 90. Berikut adalah beberapa poin penting yang diatur oleh UNCLOS tentang laut lepas. Yang pertama, kebebasan navigasi terdapat di dalam pasal 87 UNCLOS menyatakan bahwa semua negara memiliki kebebasan navigasi di laut lepas. Hal ini mencangkup kebebasan berlayar, berlabuh, dan melintasi laut lepas tanpa hambatan yang tidak wajar. Yang kedua, kebebasan penerbangan terdapat di dalam pasal 87 juga, mencangkup kebebasan penerbangan di atas laut lepas. Pesawat udara dari semua negara memiliki hak untuk melintasi ruang udara di atas laut lepas dengan bebas. Yang ketiga, kabel dan pipa bawah laut terdapat di dalam pasal 113 UNCLOS mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan kabel dan pipa bawah laut di laut lepas. Negara-negara juga diharapkan untuk melindungi infrastruktur komunikasi dan energi yang terletak di laut lepas. Yang keempat, penelitian ilmiah terdapat di dalam pasal 88 UNCLOS, yaitu mendorong penelitian ilmiah di laut lepas. Negara-negara diharapkan untuk memfasilitasi penelitian ilmiah dan pertukaran informasi yang berkaitan dengan laut lepas. Yang kelima, lingkungan laut lepas terdapat di dalam pasal 192 UNCLOS menekankan pentingnya perlindungan lingkungan laut lepas. Negara-negara diharapkan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah polusi laut, melindungi keanekaragaman hayati, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam di laut lepas. Yang keenam, pengelolaan sumber daya alam terdapat di dalam pasal 118 UNCLOS mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam di laut lepas. Negara-negara diharapkan untuk bekerja sama di dalam pengelolaan yang berkelanjutan dan adil terhadap sumber daya alam di laut lepas. UNCLOS memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur kebebasan dan pengelolaan laut lepas serta menjaga keberlanjutan dan perlindungan lingkungan di wilayah tersebut. Selanjutnya, apakah penangkapan yang dilakukan oleh TNI AL di laut lepas apakah sah menurut hukum laut internasional? Penangkapan yang dilakukan oleh TNI AL di laut lepas harus mematuhi hukum laut internasional
yang berlaku. Hukum laut internasional memberikan kerangka kerja yang mengatur kegiatan di laut lepas, termasuk penangkapan oleh negara-negara pesisir. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 atau UNCLOS, negara pesisir memiliki hak kedaulatan atas sumber daya alam di perairan teritorialnya yang biasanya mencakup 12 mil laut dari garis pangkal. Namun, di luar perairan teritorial ada wilayah yang disebut Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE yang mencakup 200 mil laut dari garis pangkal. Di dalam ZEE, negara pesisir memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam. Namun, di luar ZEE di wilayah laut lepas, prinsip dasar di dalam hukum laut internasional adalah kebebasan navigasi dan kebebasan penangkapan ikan oleh semua negara. Dalam hal ini, penangkapan yang dilakukan oleh TNI AL di laut lepas harus memperhatikan prinsip-prinsip ini dan tidak melanggar hak-hak negara lain. Namun, penting untuk dicatat bahwa hukum laut internasional juga mengakui hak negara untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu seperti penangkapan ilegal, penangkapan oleh TNI AL di laut lepas untuk tujuan keamanan nasional mungkin dapat dianggap sah, asalkan tindakan tersebut proporsional dan sesuai dengan hukum nasional dan internasional yang berlaku.